dalam kemuliaan Tuhan. Nah, judul hari ini yang saya bawakan ini berbicara mengenai maturity. Bicara mengenai maturity itu bicara tentang kata dari akar katanya adalah adultus, artinya kedewasaan, kematangan, ya, artinya kepenuhan, maturity. Dan tahukah saudara bahwa tujuan Tuhan memanggil Anda dan saya, memilih Anda dan saya menjadi miliknya adalah agar kita dibawa kepada posisi ini. Kita dibawa kepada posisi yang menjadi dewasa, posisi yang penuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau kita bukan menjadi orang-orang yang biasa-biasa. Dan terbukti saudara kasih Tuhan bahwa orang-orang yang dipakai dengan luar biasa adalah orang-orang yang masuk di dalam area ini. Dan untuk memasuki di dalam area ini tentunya ada berbagai fase, ada berbagai hal yang harus kita jalani. Dan jujur saya mau katakan kepada saudara bahwa bicara mengenai mature atau dewasa itu tidak ada mujizat di dalamnya. Maksud saya begini, Anda tidak bisa maju ke depan ketemu dengan pendeta lalu minta ditumpang tangan agar Anda tiba-tiba menjadi dewasa. Tidak ada karunia, saudara datang sama pendeta, berikan saya karunia untuk jadi dewasa, tidak ada. Jadi artinya menjadi dewasa itu adalah sebuah kerjasama. Menjadi dewasa adalah sebuah hasrat, kerinduan dari masing-masing kita. Untuk kita dibawa masuk ke dalam setiap rencana yang Tuhan sediakan. Dan jangan pernah gelisah saudara, karena pegang ini, Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan tidak akan pernah membimbing Anda ke tempat yang salah, amin. Tuhan tidak akan membuat Anda terlukai, Tuhan tidak akan membuat Anda tersakiti, walaupun kita sekarang di dalam dunia ini, kita pastinya menghadapi hal-hal yang bisa melukai hati kita bisa menghadapi hal-hal yang menyakiti hati kita, you know why? Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak hidup di dalam dunia yang sempurna. That's why kita tidak bisa menuntut kesempurnaan dari orang-orang di sekitar kita. Karena memang dunia ini tidak sempurna. Betul ya? Dan kita juga tidak sempurna. Itu yang akan selalu kita hadapi di dalam dunia ini. Nah, Tuhan ingin kita mengalami kemajuan, mengalami perkembangan, mengalami kehidupan yang berbeda. Inti daripada maturity adalah kita bagaimana anak-anak Tuhan. Yaitu bukan sekedar, yaitu menjadi Kristen, tetapi kehidupannya menjadi dampak. Nah saudara, bagi orang dunia, artinya orang Indonesia, kalau orang dewasa katanya umur 21 tahun. Sempat saya nonton, anak-anak sekarang kan kalau nonton di YouTube itu, apa potongan-potongan klip-klip pendek gitu ya, ada mungkin TikTokan atau apalah. Saya lihat video anak saya, ada anak kecil, mungkin dia lagi cari tahu orang bule sih. Maksudnya dia bikin percobaan gitu, penelitian. Ada nggak orang dewasa yang mau beliin miras gitu? Ya, minuman alkohol, kan minuman alkohol di sana kan mesti pakai KTP, anak kecil pasti nggak dikasih gitu ya. Nah dia datang sama orang bule ini, dia minta tolong, dapatkah kamu menolong saya untuk membelikan saya alkohol gitu? Nah orang dewasanya kaget gitu. Dia bilang, hey siapa yang suruh kamu beli gitu? Kenapa kamu ya kan berani-berani minum alkohol? Emang kamu umur berapa dan lain sebagainya? Di percobaan itu dia berusaha siapa yang kira-kira bisa nolongin dia gitu. Walaupun saya nggak nonton sampai habis, tapi artinya saudara, orang dunia punya pendapat bahwa yang boleh minum minuman keras hanya orang dewasa. Dewasa menurut orang dunia adalah umur. Indonesia mematok angka 21. Waktu saya kecil, keluarga kami kalau sampai ketahuan ngerokok, itu papi saya marah sekali sudah. Suatu hari saya lihat kakak saya yang pertama ngerokok. Tapi nggak dimarahin. Di depan papi saya, oh ternyata dia udah kerja, umurnya 21 tahun. Oh kalau udah gede nggak apa-apa ngerokok ya di depan bapak gitu ya. Saya pikir artinya dewasa itu umur. Apakah memang itu yang Tuhan ajarkan bahwa dewasa berbicara umur? Ternyata dewasa bukan berbicara umur. Saya jumpai banyak orang yang umurnya tinggi tapi sifatnya kekanak-kanakan. Mudah emosi gitu kan. Ngambil langkah-langkah yang tidak jelas gitu ya. Tapi ada orang yang umurnya masih muda tapi bertanggung jawab. Teliti dalam mengambil sebuah keputusan gak sembarangan. Artinya saudara, menjadi dewasa bukan sekedar umur ternyata, bukan pertambahan usia, pertumbuhan fisik. Tapi menjadi dewasa berbicara mengenai berani mengambil tanggung jawab. Berani mengambil tanggung jawab artinya pada waktu engkau membuat sebuah keputusan, engkau sudah pikirin matang-matang, kira-kira ini ujungnya seperti apa. Itu maksudnya. Makanya untuk orang yang menikah jangan anak-anak. Maksudnya adalah dewasa dalam cara berpikirnya. Ketika engkau memilih untuk menjalin hubungan dengan seseorang, pastiin dulu bahwa yang kau pilih ini benar dan bisa membawa engkau berjalan di dalam kebenaran. Ya, makanya saya katakan sama anak muda, kau memilih calon pendamping hidupmu, engkau harus menjadi orang yang dewasa dulu, bertanggung jawab dengan pilihanmu. Ketika engkau belum menikah, ya kau berpacaran, membangun hubungan,
Ya, kau harus buka matamu lebar-lebar. Lihat semua kelebihan dan kekurangan dia. You bisa terima nggak? Tapi begitu kamu sudah menetapkan menikah dengan dia, orang yang dewasa adalah orang yang mengambil komitmen dengan orang yang telah dia sepakati untuk menjadi pasangan yang dia seumur hidup dia. Ketika kau sudah menikah, kau harus tutup matamu sebelah kayak bajak laut. Kau tidak boleh lagi melihat kekurangan dia, kau hanya boleh melihat kelebihannya dia. Amen. Kau harus belajar menerima apa adanya. That's mature. Dalam rumah tangga kau menjadi orang yang dewasa. Tuhan ingin agar Anda dan saya bukan menjadi anak-anak terus-menerus. Ya, namanya kita dalam hidup ini bisa awal-awal kita seperti anak-anak lah, biasalah dalam kekristenan. Tapi kan gak harus di situ terus. Kita harus berkembang. Dan saudara tahu nggak, di dalam kehidupan ini kita akan menjumpai orang-orang di sekitar kita yang Tuhan pakai sebenarnya untuk apa? Ya, untuk mendewasakan kita. Orang-orang yang di sekitar saudara yang kadang-kala bikin saudara kesel, yang bikin saudara mumet. Ada orang-orang yang saudara nggak nyaman di sekitar saudara. Sebenarnya orang-orang itu dipakai untuk apa? Untuk menajamkan Anda. Kita nggak bisa tajam kalau nggak ada orang-orang itu. Justru dengan ada orang-orang yang bikin kita sebel, hati kita gelisah dan lain sebagainya, tekanan-tekanan yang ada di sekitar kita, justru itu membuat Anda tajam. Penulis Amsal berkata dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau saudara kerja di dapur, saudara butuh pisau yang tajam. Dan untuk menajamkan sebuah pisau dibutuhkan alat asah yang dari besi. Besi harus ketemu dengan besi, baru dia dapat tajam. Biasanya kalau diasah, besi ketemu besi pasti panas. Itu dia. Dalam hidup ini ada orang-orang yang bikin Anda panas. Nggak apa-apa saudara. Tapi dengan itu Anda jadi tajam. Dengan itu Anda menjadi orang yang cekatan. Dengan itu hasil Anda jadi bagus. Dengan diasah Anda dikikis dari segala hal kekanak-kanakan yang ada pada diri kita. Nah ini penting sekali, izinkan situasi yang ada jangan menjadi keluhan, tapi itu sebuah bagian daripada proses untuk kita masuk di dalam sebuah sistem atau masuk di dalam area dewasa. Amin. Bukan sekedar umur kita yang bertambah, kita jadi dewasa. Saya berdoa saudara, hari ini saudara pulang mengerti dewasa bukan umur, tapi dewasa adalah kepastian Anda untuk mengambil tanggung jawab. Sama-sama katakan, saya berani mengambil tanggung jawab. Ya, waktu saya jadi awal pelayanan, singers gitu ya, terus WL, terus jadi pembicara, ya saudara, kalau jadi pengkhotbah undangan lebih aman saudara, lebih aman. Datang khotbah, and then pulang. Aman ya? Itu jemaatnya ada keluhan dan lain sebagainya, nggak urusan, itu urusan gembalanya. Tapi saya di bawah Tuhan masuk ke level ini saudara, jadi gembala, ayah, amsyong gitu saudara. Mesti mikirin jemaat, ada yang ngomel, ada yang ngeluh, mesti didengerin, keluhannya apa, pikirin hidup orang dan lain sebagainya. Lawang masalah sendiri aja mumet saudara. Tapi ini mesti mikirin orang, tapi itulah panggilan Tuhan di dalam kedewasaan. Orang yang dewasa dipercayakan lebih banyak lagi. Orang yang dewasa akan jadi berkat yang lebih besar lagi. Kalau engkau mau lebih besar, izinkan Tuhan bawa Anda ke area-area yang lebih besar. Sometimes engkau harus deg-degan, it's okay. Justru itu enaknya dan indahnya di dalam Tuhan. Dan saya alamin sampai hari ini, deg-degan terus saudara, sampai hari ini. Tapi gara-gara deg-degan itu, jadi saya cerah terus di hadapan saudara. Gara-gara deg-degan, rambut saya hitam terus, gak putih-putih saudara, haleluya. Saya percaya itu bagian daripada berkat yang saya terima di dalam Tuhan. Good. 1 Korintus 13, kita berbicara mengenai pendewasaan, ayat yang ke-11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata mirip seperti persis anak-anak. Aku juga merasa feel seperti anak-anak juga. Aku juga berpikir seperti anak-anak. But now, sekarang, ayo sama-sama dengan saya katakan, sekarang. Ya, setelah lama saudara menjadi percaya pada Yesus, sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, apa sih yang dilakukan? Aku harus meninggalkan. Lihat, tidak didoakan. Bukan terjadi mujizat. Tapi dia bergerak dari sifat kekanak-kanakannya. And then dia keluar, masuk ke area dewasa. Nah kita harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan tersebut. Amin. Makanya saudara yang kasih Tuhan, di sini penting sekali bahwa kita menjadi dewasa itu ada sebuah tindakan, sebuah action kita untuk mau keluar dari area yang lama. Kalau kita nggak keluar dari area yang lama ya kita akan tetap ada di area itu. Ya kan?
Nah, ternyata juga untuk menjadi dewasa juga dibutuhkan peran serta daripada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan bisa membuat Anda menjadi dewasa secara penuh. Roh Kuduslah juga yang akan membimbing dan menuntun serta memberitahukan saudara. Jadi peran Roh Kudus begitu kuat di dalam kehidupan orang yang menjadi dewasa. Dan dalam Galatia pada pasal 5 pada ayat yang ke-14, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Galatia, dikatakan, hiduplah oleh Roh. Kata hiduplah di sana itu dalam bahasa Yunani artinya berjalan dengan tujuan. Anda dari rumah ke sini pasti menetapkan tujuan, benar nggak sih? Anda ketika menetapkan tujuannya salah, muter-muter sejam nggak nyampe-nyampe ke sini. Tapi begitu tujuannya benar langsung nyampe, efisien, bensinnya efisien, tenaganya efisien, waktunya efisien. Artinya saudara, bila mana Roh Kudus ada di dalam diri Anda, perjalanan Anda menjadi efisien. Pergerakan Anda nggak kacau kemana-mana, energi Anda nggak banyak kebuang. Artinya kalaupun banyak energi terpakai, semuanya terpakai dengan baik, tuntas. Halo? Mobil saya solar saudara. Saya pakai Dex. Saya isi Dex itu penuh full. Itu pemakaiannya saudara bisa hampir 2 minggu baru saya isi ulang lagi. Saya pakai Dex. Dalam tangki penuh. Saya percobaan saya ganti. Solar biasa. Diem-diem. Itu kan barang subsidi saudara. Tapi sebisanya masih bisa subsidi, ya kita pakai dulu lah. Begitu saya pakai itu barang subsidi saudara, itu barang seminggu habis. Ternyata saudara perbedaan adalah apa? Sistem pembakaran dengan menggunakan Dex jauh lebih efisien. Sehingga yang semua efisien itu membuat akhirnya penggunaannya jadi lebih irit. Sedangkan dengan literan yang sama dalam kualitas yang berbeda, itu lebih boros pemakaiannya. Ketika engkau memiliki tujuan, maka engkau punya tujuan yang tepat guna. Engkau tidak akan buang-buang energi kemana-mana. Dalam pasal yang sama pada ayat selanjutnya dikatakan, Galatia 5 ayat 18, dipimpin oleh Roh. Kata dipimpin oleh Roh itu sendiri, saudara, itu adalah idenya datang dari Roh Kudus, di mana Dia tuntun kita dalam mengambil langkah per langkah. Saudara, ternyata menjadi dewasa tidak dengan bisa kekuatan kita sendiri, kita butuh kerjasama daripada Roh Kudus. Nah, bagaimana bisa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita? Nggak ada jalan lain, saudara. Anda perlu dibaptis selam, saudara. Karena orang-orang yang dibaptis selam, Roh Kudusnya tinggal di dalam diri orang itu. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, saya nggak kasih ayatnya, tapi saudara bisa cek sendiri. Petrus berkhotbah begini, bertobatlah, kata Petrus, berilah dirimu dibaptis, maka Roh Kudus akan turun atasmu, dan engkau akan memiliki karunia. Tapi ada orang yang berkata, saya nggak perlu dibaptis selam, saya bisa merasakan Roh Kudus. Betul. Anda maju ke depan altar, kalau ditupang tangan, Roh Kudus menjamah Anda mengalami rebah di dalam roh. Tapi itu cuma feel, bukan stay in. Bedakan di sini saudara. Kalau Roh Kudus mau tinggal di dalam diri seseorang, ya harus di dalam yang namanya tadi ditenggelamkan. Dia harus mematikan dulu dia yang lama di dalam air, dia keluar sebagai ciptaan yang baru, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Untuk apa? Ini dia. Untuk dia setiap hari berjalan dengan tujuan. Roh Kudus kasih tahu tujuannya kemana. Oke, dan langkah per langkahnya dikasih tahu. Tapi ada jemaat Tuhan, saya nggak perlu, biarin pendeta aja. Anda akan bergantung sama pendeta. Anda akan kejar-kejar saya terus. Anda akan minta dicas lagi, saya tumpang tangan lagi, Roh Kudus jamah Anda. Tapi kenapa kalau saudara bisa punya sendiri, kenapa harus minta? Benar gak sih? Saya kasih sama saudara jalurnya, ayo nih, kamu bisa nikmatin Roh Kudus sendiri. Gak perlu bangunin pendeta Romi tengah malam. Nah itu pendeta, tolong dong doain saya segala macam. Enggak, Roh Kudus ada bersama engkau. Engkau tidak akan salah keliru jalan lagi, kenapa? Karena Roh Kudus kasih tahu jalan mana yang mesti engkau ambil. Hebat kan? Ketika engkau mengizinkan Roh Kudus ada di dalam dirimu, saudara, impact-nya yang selanjutnya adalah engkau akan menghasilkan ini, buah-buah roh akan terjadi. Orang bisa melihat ada buah roh yang terjadi atas hidup Anda. Amin. Oke, next gini. Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh itu bukan mujizat didoain dan timbul, enggak. Itu pekerjaan Roh Kudus yang Anda izinkan untuk bekerja sama, dan orang bisa melihat hasilnya buah roh di dalam hidup Anda. Amin dulu nih. Jadi saudara harus pahami,
Tapi ada orang-orang yang sudah bertobat dibaptis tapi hidupnya masih kacau. Iya, masih ada yang kacau memang. Tapi Roh Kudus kasih tahu, yuk jalan yang benar. Ikutin petunjuknya. Jangan kacau terus. Makanya kenapa orang sering kacau hidupnya, karena nggak sepakat dengan tujuan Roh Kudus. Roh Kudus kasih tahu jalannya tapi nggak mau sepakat. Menjadi dewasa saudara perlu bekerja sama. Dan inilah perjalanannya, Anda perlu menambahkan. Makanya Petrus berkata di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Ayo sama-sama dengan saya katakan, dengan sungguh-sungguh. Ini nggak biasa-biasa, tapi dengan sungguh-sungguh. Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, ya engkau sudah percaya kepada Yesus. Tapi kau harus menambahkan kepada imanmu kebajikan. Setelah kau tambahkan kebajikan, kau tambahkan pengetahuan. Setelah itu tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan, tambahkan lagi kesalehan, dan tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara, tambahkan lagi kasih akan semua orang. Dan bagian akhir dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Dibuat oleh hal-hal ini semua, bukan dibuat Tuhan, dibuat oleh hal-hal tadi yang Anda tambahkan, saudara akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu. Akan siapa? Akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. Berarti saudara menjadi dewasa itu butuh kerjasama, butuh kerinduan, butuh kesepakatan, butuh peran serta butuh action, butuh keaktifan kita untuk mau menambahkan hal-hal ini. Dan itu akan membuat Anda berubah menjadi dewasa. Wow. Saudara, percaya deh, Tuhan akan menambahkan. Anda gak perlu teriak, Tuhan saya butuh ini. Nanti berkatnya sudah ada. Orang yang dewasa itu sudah dipercayakan. Setiap jalan berkatnya ada di situ. Kemana aja ada terus. Orang dewasa itu gak perlu teriak-teriak, tenang, slow, relax, Wallace. Dia tenang, kenapa? Karena dia sudah dijaminkan. Saya berdoa saudara, Anda yang ada di Zion Church of Christ, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian. Please, forgive me apabila ketika saya menyampaikan firman, mungkin sedikit menyinggung saudara, sedikit mungkin menyakiti. Karena memang bukan maksud saya untuk menyakiti Anda, tetapi ada sebuah kegalauan, kegelisahan di dalam diri saya sebagai seorang pemimpin, melihat orang-orang yang saya pimpin hidupnya masih berjalan sesuai dengan maunya dia sendiri. Sometimes saya harus bergerak untuk mengingatkan Anda, ayo get out dari tempat yang salah, keluar dari tempat yang gak benar, ayo berjalan di dalam kebenaran, ayo Tuhan pengen bawa Anda ke dalam kedewasaan kerohanian. Hey, masa yang khotbah cuma pendeta saja, masa yang bawa jiwa cuma pendeta saja, semua kita dipanggil untuk membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu bagaimana langkah-langkahnya agar kita bisa menjadi dewasa? Yang pertama adalah selalu ingin belajar, selalu ingin belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berkata, gak mungkin, itu menutup semua pintu. Jangan pernah bilang, ya itu ya saya sudah tahu. Jangan, orang-orang yang sok tahu berhenti mau belajar. Saya belajar dari Bob Sadino, kalau ketemu orang dia mengosongkan gelas dia untuk diisi lagi, untuk berbicara dengan orang lain. Kita perlu selalu punya kerinduan ingin belajar. Belajar dalam artian punya hasrat, giat, tekun. Ada sesuatu yang ingin kita masukkan ke dalam diri kita. 1 Petrus 2 ayat yang kedua berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Artinya ada asupan yang murni. Saya tidak bicara mengenai fisik baby-nya, tapi asupannya. Bayi itu punya asupan yang membuat dia sehat, harus masukin asupan yang murni. Susu itu dari orang tuanya, dari ibunya itu murni. Itu membuat dia bertumbuh dengan baik, membuat dia menjadi kuat, membuat dia bisa menangkal virus dan lain sebagainya. Asupan yang murni. Nah saudara dikasih Tuhan, Anda perlu memasukkan ke dalam diri saudara asupan-asupan yang murni. Saudara yang perlu memilih, ingat 2 tahun terakhir kita berhadapan dengan pandemi, situasi yang masuk negatif terus. Bahkan 2 tahun terakhir kita lebih senang dengar negatif daripada dengar positif, benar nggak? Makanya banyak orang mati bukan gara-gara virus, tetapi gara-gara ketakutan dengan berita. Dan 2 tahun kita dimasukin berita begituan. So please, habis pandemi kita pikir udah selesai, kita sekarang bisa normal kembali. Sekarang kita harus berhadapan dengan situasi inflasi, isu-isu yang ada tentang ekonomi dan lain sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, ketika engkau memasukkan hal-hal yang bukan murni, itu akan melemahkan kehidupan Anda.
Tapi kau harus memasukkan hal-hal yang murni ke dalam diri saudara. Ketika kau memasukkan hal-hal yang murni, saudara akan menjadi kuat. Amin. Virus radikal bebas yang ada di depan Anda bisa singkirkan. Ketakutan berita ekonomi, Anda tidak gentar. Berita-berita penyakit apapun Anda tidak goncang. Ancaman apapun juga Anda akan berkata, Tuhan saya hebat, makanya saya jadi hebat. Amin. Kan lagunya tadi mantap saudara. Kita hebat di dalam Tuhan. Amin. Kita kuat di dalam Tuhan. Yo, masukin dulu yang benar. Berarti apa yang perlu kita masukkan? Yang pertama kita perlu giat gali firman Tuhan. Kalau selama ini dikasih tahu orang, belajar juga gali firman Tuhan. Amin. Kan ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Roh Kudus akan kasih tahu firman Tuhan ini artinya apa buat saudara. Yuk, giat dalam menggali firman Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Yang kedua, giat dalam artian apa? Yaitu giat dalam berdoa. Ayo giat dalam berdoa. Terus rajin dalam berdoa Anda. Ya kan? Yang ketiga, saudara giat dalam belajar membagikan iman dan meyakinkan orang lain akan firman Tuhan. Kita perlu meyakinkan orang akan firman yang sudah kita terima. Kita perlu kasih tahu mereka. Giat, tekun, terus. Saya tanya sama saudara, olahraga sekali sama olahraga rutin tiap hari hasilnya beda nggak? Beda. Makan sehat sekali sama makan sehat terus-terusan hasilnya beda nggak? Beda. Minum vitamin C, minum vitamin D ya, D rutin tiap hari sama sekali-sekali hasilnya sama apa beda? Beda. Makan sehari sekali sama makan sehari 3 kali hasilnya sama beda? Beda. Saudara, kalau baca firman sekali sama baca firmannya berkali-kali rutin hasilnya sama atau beda? Doanya sekali aja sama doa terus-terusan hasilnya sama atau beda? Itu maksud saya. Saya pesan sama setiap kita, om, tante, bapak, ibu, saudara. Yuk, jangan jadikan ibadah ini hanya sekedar sekali aja kalau lagi perlu. Banyak orang seringkali ibadah datang kepada Tuhan kalau perlu. Kalau saya butuh. No. Jangan. Itu makanya kenapa jalan kita seringkali error. Karena kita cuman ketemu Tuhannya di hari Minggu. Coba hari biasa saudara jalanin setiap hari. Sama-sama dulu bilang sama saya, setiap hari. Ketika Anda melakukannya setiap hari, Anda akan menjumpai perbedaan yang berkualitas terjadi bagi hidup Anda. Amin. Ini penting sekali. Makanya saudara memberikan asupan yang murni, Anda giat melakukannya, dan ditanyakan lagi, Anda perlu jagain diri Anda. Anda nongkrongnya sama siapa? Anda kumpulnya sama siapa? Kalau Anda kumpul sama orang-orang minus, orang-orang yang ngomongnya buruk, orang-orang yang negatif mulu, udah. Makanya di dunia ini saudara ada 2 model. Ada orang yang namanya critical thinking sama creative thinking saudara. Orang critical thinking itu selalu bersifat objektif. Ya zaman lagi susah, gimana ya mau bilang apa. Tapi kalau orang yang namanya creative thinking, dia berpandangannya secara subjektif. Dia melihat bahwa di balik setiap masalah itu bukan keluhan, tapi sebuah opportunity. Orang-orang creative thinking melihat sebuah persoalan itu sebuah peluang, gitu loh saudara. Nah harusnya kita orang-orang Kristen berpikiran maju, nongkrongnya dengan orang-orang yang modelnya creative thinking, gitu loh saudara. Bukan nongkrongnya sama orang-orang yang minus, karena Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 berkata begini, berbahagialah orang yang enggak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak kumpul dalam kumpulan yang gemarnya ngejulitin ngomongin orang aja gitu saudara. Enggak apa-apa saudara punya teman yang aneh-aneh, enggak apa-apa, tapi jangan ngumpul bareng mereka gitu saudara. Karena begitu saudara ngobrol, tukar pikiran dan lain sebagainya, Anda enggak mengalami kemajuan. Ngobrol lah, berbicaralah dengan orang-orang yang bisa memberikan saudara kemajuan. Atau saudara bisa jadi berkat buat mereka. Saudara harus hati-hati. Makanya ayat yang kedua asupannya saudara harus masukin. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu bukan setiap hari Minggu. Tapi apa? Siang dan malam. Ayo sama-sama katakan saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Makanya saudara giat itu terus lakukan. Karena menjelang Tuhan datang seharusnya kita semakin semangat. Banyak kali saya jumpai banyak orang ketika sudah suasananya nyaman, mereka suka lupa dan terjebak dalam jebakan-jebakan iblis. Hati-hati,
Dan Ibrani menuliskan di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Semakin giat tekun melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. So ini yang pertama, giat, punya dorongan terus mau belajar. Orang yang dewasa mau belajar. Yang kedua, orang yang dewasa itu bertumbuh ke arah Kristus, menjadi sama seperti Yesus. Kalau Anda punya anak, Anda akan bilang, ih anak papa gitu ya. Ih kayak mama, ih kayak papa. Senang ya kalau anak kita mirip kita, benar nggak mukanya? Coba kalau anak kita mirip tetangga. Kok gini sih? Bahkan tetangga yang lagi saudara sebel sama dia, pas melahirkan, kok mukanya kayak dia gitu. Kesel banget gitu ya. Tuhan pengen saudara seperti dia. Kita diciptakan segambar sama seperti Yesus. Jadi saudara harusnya memiliki gambaran yang sama seperti Yesus. Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau seperti Yesus itu seperti apa sih Pak? Harus seperti yang di TV itu penampakan wajahnya kayak Yesus gitu, bajunya seperti Yesus. Dulu saya berpikir Yesus orang bule ya saudara. Dulu saya berpikir rambutnya lurus gitu. Begitu saya kuliah, replika tulang tengkorak abad pertama manusia dari orang Yahudi. Karena Yesus kan orang Yahudi. Dibangunlah kembali bentuk muka orang Yahudi abad pertama. Seperti Yesus. Begitu dibangun ternyata saudara menurut data Alkitab, Yesus dikatakan laki-laki orang Yahudi, kekejian atau kecemaran seorang laki-laki berambut panjang. Oh Yesus tidak berambut panjang. Rambutnya juga tidak lurus. Dan orang-orang Timur Tengah tidak bule kulitnya. Kenapa tidak boleh? Karena pada waktu Yesus bayinya dibawa pergi sama Yusuf dan Maria, pergi ke Mesir karena dikejar oleh Herodes. Tentunya saudara, bayi bule di tengah-tengah orang Mesir gampang ketahuan karena intelnya Herodes pasti ngejar sampai ke Mesir. Tapi karena Yesus kulitnya mirip-mirip orang-orang Timur Tengah, jadi nggak kelihatan. Begitu intel cari bayi Yesus di Mesir. Paham sampai di sini? Oh ya baru nangkap logikanya. Ternyata Yesus kulitnya mirip-mirip saya saudara. Oh saya mirip Yesus berarti. Saya senang berarti kan. Yesus juga kan orang Timur Tengah bewokan. Wah saya juga bewokan, saya mirip Yesus. Haleluya. Rambutnya nggak gondrong, saya juga nggak gondrong. Saya mirip Yesus. Apakah mirip Yesus harus dengan bentuk fisik? Bukan itu saudara. Bukan itu. Karakter Yesus yang harus kelihatan ketika Anda bertumbuh sama seperti karakter Yesus. Yaitu yang pertama bertumbuh dalam kasih, Yesus itu kasih. Harusnya orang-orang Kristen, kita yang bertumbuh ke arah Yesus, harusnya kita memiliki kasih. Orang bisa melihat kasih Yesus hidup di dalam diri kita. Karena kita sadar hidup kita juga karena kasih Kristus, amin. Orang bisa melihat kasih di dalam hidup kita. Kasih itu artinya kita bisa mengampuni orang, kita bisa hidup berbeda dari yang dulu yang modelnya emosi, benci, dendam, membalas. Sekarang udah enggak, berubah. Hey, grow up, amen. Jadi dewasa, kita berbeda dari yang dulu. Orang bisa melihat, ini lu nih, kok beda gitu. Itu hauce tuh begitu tuh. Orang bisa ngomong seperti itu sama saudara, kok kamu berubah? Yang kedua, Anda seperti Yesus, bertumbuh dalam cara pikir tadi. Cara pikir saudara nggak minus. Cara pikir saudara nggak mundur, cara pikir saudara maju ke depan. Setiap persoalan saudara hadapi, saudara berbicara mengenai peluang apa yang kita bisa dapat dari ini semuanya. Cara berpikir tidak setiap masalah, aduh susah nih dan lain sebagainya. Berpikirnya bukan lagi berpikir model maaf ya, misalkan kita kampungan gitu. Tapi kita berpikir menjadi orang-orang yang berpikir maju. Kita nggak mau merugikan orang lain. Sedapat-dapatnya kalau kita yang berkorban gak apa-apalah, yang penting orang lain jangan sampai terlukai gara-gara kita. Harusnya punya prinsip seperti itu. Berani jujur, itu bertumbuh dalam cara berpikir. Lalu bertumbuh menjadi ciptaan yang baru. Harusnya anak-anak Tuhan berubah terus, ciptaan yang baru, tampak dan jelas terlihat. Orang bisa melihat pertumbuhan, gambaran yang nampak adalah gambaran Kristus. Saya seringkali ngelihat, ya kan, orang harusnya berdiri sesuai dengan panggilannya masing-masing lah. Kemajuan zaman, teknologi yang ada seringkali membuat kita luncas. Kita seringkali menggunakan media sosial kita tidak pada porsinya. Kalau kita kreator konten, menyampaikan firman Tuhan lewat
media, YouTube dan lain sebagainya. Please hati-hatilah saudara dalam memposting apapun di situ. Jangan sampai kita memposting hal-hal yang gak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Bawa-bawa nama Tuhan, ya kan? Seolah-olah dia yang paling benar, yang lain gak benar. SP3 udah dikeluarin, menurut dia yang lebih benar daripada SP3. Akhirnya dikejar-kejar sama netizen dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya malu sendiri bikin video rekaman, minta maaf dan videonya di take down. Maksud saya, kita sebagai hamba Tuhan, berdirilah sesuai firman, jangan yang lain. Khotbahkanlah firman Tuhan, jadilah penenang, bukan malah menjadi orang yang ingin tenar. Tanpa sadar seringkali kita menggunakan media YouTube, kita pengen expose diri kita seterkenal mungkin. Bahaya terkenal saudara, menjadi hamba Tuhan kita akan efek sampingnya terkenal. Tapi hati-hati dengan tenar, karena ketenaran seringkali membuat kita lupa diri. Dan kita pikir kita bisa buat apa aja, karena kita sudah tenar. Ingat, yang tenar harus Yesus, bukan diri kita. Amin. Makanya dewasa itu menjadi serupa sama seperti Yesus, itu penting. Yang ketiga, yang terakhir, penutup, yaitu orang yang dewasa langkahnya adalah rela dan taat. Sama-sama katakan rela dan taat. Ya, ada disiplin. Kita perlu mendisiplinkan diri kita untuk bergerak di dalam yang namanya pendewasaan. Saya langsung buka dalam 1 Korintus 11 pada ayatnya yang ke-29. Langsung ayat yang ke-29. Dikatakan begini, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Lihat, rela dan taat ya. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau makan tubuh darah Yesus tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ada kata hukuman di sini, saya tidak sedang mengkritisi apapun juga, tapi saya percaya ini tidak ditulis asal-asalan. Ada maksudnya Paulus tuliskan ini kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus jemaat yang rohani, jemaat yang karismatik. Tapi mereka seringkali melakukan hal-hal yang berseberangan dengan firman Tuhan. Dan Paulus mengatakan bahwa ketika engkau makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, engkau harus mengakui itu menjadi tubuh Yesus. Menjadi peringatan. Ingat apa? Ingat bahwa dosamu sudah diselesaikan. Ingat bahwa engkau anak Allah. Ingat bahwa engkau telah dimerdekakan. Ingat bahwa mujizat Tuhan ada bersamamu. Ingat engkau berjalan dimanapun berkat Tuhan bersamamu. Tapi seringkali anak-anak Tuhan suka lupa. Makanya saya sering sarankan begini saudara. Saudara suka makan babi? Halo? Kita makan babi kan? Kalau makan babi coba diingat deh. Babi itu saudara pernah di dalam Lukas 8 dimasukin roh jahat. Itu babi bilang begini, mendingan gua mati daripada dimasukin setan gitu saudara. Babi gak mau dimasukin setan. Langsung dia terjun rame-rame ke danau dan mati. Babi memilih mati daripada dimasukin pikiran iblis. Tapi saya jumpai banyak orang Kristen rela dimasukin pikiran-pikiran setan. Kita perlu belajar dari babi. Babi aja gak rela saudara, dia milih mati. Halo? Makanya saudara kalau ada kata-kata negatif dari iblis, tolak dalam nama Yesus, lu gak boleh masuk gitu. Amin. Kita yang punya kuasa atas pikiran kita, pikiran apapun kita harus saring dulu, gak boleh semua masuk. Kita bisa error dalam perjalanan hidup ini. Tuhan sayang sama saudara. Bapak ibu yang punya anak, kalau anak saudara bikin salah, dipinjemin mobil, mobilnya dijual, bagaimana respon bapak ibu? Oh, kamu anak pinter, dari kecil udah jadi entrepreneur bisa jualan gitu ya. Ya, Anda pasti akan, aduh, ya kan? Ada teguran buat anak saudara, anak saya main game berjam-jam. Sering saya sebel akhirnya kan saya bilang gini, enggak, saya harus sita handphonenya. Saya marah sama dia, bukan karena benci, tapi saya sayang sama dia. Saya harus take out dulu tuh HP-nya dia. Biar dia cuma nonton TV aja. Nggak bisa lagi pegang gadget, nah gitu kan. Karena kalau nonton TV kan mesti bersaing sama abang-abangnya, ganti-gantian. Karena TV-nya cuma satu, saya bisa beliin TV banyak, tapi saya nggak mau, saya beliin TV satu aja, biar lu ganti-gantian. Biar bersaing di situ. Kalau ke HP kan, anytime sendirian. Tapi kalau TV enggak, jadi saya bikin begitu, dan itu berhasil. Saya ada tindakan tegas buat dia, langkah disiplin. Jadi artinya saudara, hukuman Tuhan itu bukan karena Tuhan benci sama saudara. Tapi hukuman Tuhan itu berbicara mengenai disiplin. Tujuannya agar apa? Agar engkau tidak mengalami hal-hal yang buruk terjadi. Kalau saudara masak air kettle, air panas, lalu saudara tanpa sengaja menyentuh bodinya, Anda akan rasa sakit, betul nggak?
Rasa sakit itu untuk menyelamatkan Anda dari luka yang parah. Seandainya tangan Anda nggak berasa panas, apa yang terjadi? Tangan Anda akan apa? Rusak. Jadi rasa sakit yang terjadi sebenarnya memproteksi Anda dari hal-hal buruk yang akan terjadi. Jadi Tuhan menjagai Anda, ada disiplin ketika engkau melakukan tindakan yang salah. Ketika dalam artian, Tuhan kasih peringatan tentunya, Tuhan kasih tahu. Tapi kalau engkau bandel, tambeng terus di situ, sometimes ada peringatan yang Tuhan sediakan dalam bentuk disiplin. Tujuannya agar apa? Agar engkau nggak masuk dalam jurang maut. Tuhan sayang sama saudara. Dalam Mazmur pada pasal 94, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Lubang maut untuk orang fasik, bukan buat Anda. Tuhan jagai Anda dari lubang maut. Mazmur 118 dikatakan, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Tuhan gak pengen saudara masuk lubang maut. Dan Amsal 3 berkata dengan jelas begini, catat baik-baik ayat ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti apa? Seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Mungkin ini ayat perjanjian lama kali. Kayaknya perjanjian baru gak begini deh. Oke deh, kita buka Ibrani 12 ayat 7 dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi apa? Anak-anak gampang. Tuhan gak mau saudara jadi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan kita hormat sama mereka, orang tua kita. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10-nya, sebab orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan pengen saudara masuk di dalam kekudusannya. Sometimes ada disiplin yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Enggak maksud jahat atas hidup Anda. Penutup, Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, sama-sama katakan, dia kutegur dan kuhajar. Sama-sama katakan, sebab itu relakanlah hatimu dan yuk bertobat. Yuk bertobat. Jangan lagi berjalan dalam perjalanan yang salah. Ayo keluar. Jangan biarin kekacauan terus-menerus terjadi bagi hidup Anda. Tuhan mau Anda berjalan di dalam kemuliaan. Untuk masuk di dalam kemuliaan perlu pendewasaan. Masuk dalam pendewasaan, izinkan Roh Kudus membawa Anda kepada tujuannya, step by stepnya. Roh Kudus yang kasih tahu, sehingga hidup Anda akan menghasilkan buah. Orang bisa melihat perubahan yang terjadi atas hidup Anda. So, ambil tanggung jawab hari ini. Bergeraklah bukan seperti orang-orang dunia punya pergerakan, bergeraklah seperti Tuhan ingin Anda bergerak. Happy Sunday, God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Let us pray, mari kita berdoa, kita hampiri.